Prinsipnya Allah memang memberikan motivasi udah dari setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Sehingga di sana ada janji pahala. Bahkan pahalanya berlipat ganda. Itu kan janji dari Allah. Bahkan kemudian Allah menjanjikan ada bidadari. Bahkan Allah menjanjikan ada surga. Bahkan Allah juga mengancam dengan siksa dan neraka. Nah, ini semua dilakukan oleh seseorang dalam rangka memotivasi agar kita bersemangat dalam beribadah. Boleh nggak sih beribadah untuk dapat surga? Ya boleh. Boleh kalau itu ya. Karena memang ini janji Allah. Boleh nggak sih orang beribadah karena ingin dapat pahala? Ya sangat boleh. Karena memang itu yang dijanjikan oleh Allah. Boleh nggak sih orang ibadah karena takut neraka? Ya boleh banget karena memang itu yang diancam oleh Allah bagi yang durhaka dan membangkang. Jadi selama tujuannya ke Allah, karena Allah, untuk Allah, takut Allah, demi Allah, maka itu tidak ada masalah. Selama yang menjanjikan Allah dan berharap janji itu memang didapatkan, kenapa tidak? Tapi ini untuk kepentingan dunia. Ya, Allah pemilik dunianya. Meminta kepada sang pemilik, apa salahnya? Kepada yang dititipkan saja minta mulu. Kita sama orang minta kayak apa? Ngenesnya, nangisnya. Begitu kepada Allah, hampir kita nggak punya waktu, padahal dia yang memiliki segala apa yang ada di dalam isi dunia ini. Jadi minta aja. Mau urusan dunia, mau urusan akhirat, mau urusan pahala, mau urusan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian beribadah berharap di sana ada rahmat. Dari rahmat sayangnya Allah kemudian dunia kita digampangkan, dunia kita dimudahkan. Itu kan cuma tarik benang aja. Tarik benang lurus gitu. Apa sih tujuan orang ibadah? Dapat pahala. Supaya apa? Allah sayang. Kalau sayang, ya namanya Allah udah sayang bagaimana sih? Nah, ya dunia kita akan dikasih. Semua urusan dimudahkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kan janji Allah buat orang yang bertakwa. Artinya yang ibadah, yang mau meninggalkan perkara-perkara dosa, lalu dia hamba yang muttaqin, lalu dijanjikan jalan keluar. Jalan keluar dari mana itu? Kesulitan. Dari kesulitan. Kesulitan apa? Dunia. Dan diberikan rezeki. Rezeki apa? Rezeki yang berkaitan juga tentu dengan dunianya. Dan tidak ada salahnya kita beribadah karena berharap rahmat Allah, yang dari rahmat itu tadi udah mengatakan di sana mungkin ada harapan pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya apa. Boleh aja. Boleh saja. Oke, ya. Ini ada pertanyaan dari Instagram dari Yarazalika. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya. Ketika saya mendengar suara azan berkumandang, saya spontan, uhui. Itu acara udah selesai. Udah selesai ya. Saya nggak pakai uhui ya. Enggak. Kayak kalau dengar kata spontan. Langsung uhui, spontan. Spontan uhui. Ketika saya mendengarkan suara azan berkumandang, saya spontan, uhui. Gimana nih Ustaz? Saya spontan itu artinya respon cepat. Responsifnya. Responsif cepat. Spontan menangis dan merasakan damai. Lalu bersiap untuk ibadah. Mungkin saat itu sedang berbuat salah. Tapi ketika saya berkumpul dengan teman saya dan bermain, seketika rasa itu hilang. Bahkan rasanya walaupun tidak sholat, ya nggak apa-apa. Pertanyaan saya, bagaimana cara saya terhindar dari sifat yang seperti itu Ustaz? Terima kasih. Ya, sehingga ada perkataan dari Nabi, al-iman yazid wa yanqus. Dia bertambah, dia juga bisa berkurang. Bertambah dengan amal ibadah. Berkurang tentu dengan meninggalkan ibadah, apalagi sampai melakukan maksiat. Maka kita harus pandai-pandai. Di saat kita merasa bahwa kita perlu charge iman, maka saat itu kita harus berteman dengan orang-orang yang bisa menambah keimanan. Kita harus melakukan amaliyah yang bisa menggerakkan hati kita untuk membesarkan Allah.